Desa Rengganis adalah permata tersembunyi di kaki Gunung Lawu. Udaranya sejuk, mengalirkan ketenangan yang menyusup hingga ke sumsum. Di tengah keindahan itu, hiduplah Gading, putra tunggal kepala desa Wirya. Gading dikenal sebagai pemuda yang tampan, ramah dan cekatan. Dia adalah kebanggaan desa, harapan masa depan. Namun hati Gading tak sepenuhnya menjadi milik Rengganis. Ada nama lain yang menguasai seluruh perasaannya. Ratih, gadis berambut panjang dengan senyum semanis madu. Ratih bukanlah gadis biasa. Ia adalah yatim piatu yang dibesarkan oleh neneknya, Mbok Rini, seorang dukun pijat yang dihormati dan sedikit ditakuti oleh warga desa. Cinta mereka tumbuh subur, terjalin dalam diam di bawah pohon beringin tua. Gading yang terbiasa hidup berkecukupan menemukan kedamaian dalam kesederhanaan Ratih. Sebaliknya, Ratih menemukan perlindungan dan cinta sejati di mata Gading. Mereka berjanji akan selalu bersama, mengukir masa depan di desa ini di bawah restu alam dan bintang-bintang. Namun takdir punya rencana lain. Suatu sore, sebuah mobil mewah berwarna hitam memasuki desa. Dari dalam mobil itu, turun seorang wanita anggun bernama Larasati, putri dari seorang pengusaha kaya di kota. Kedatangan Larasati membawa berita mengejutkan. Ia dijodohkan dengan Gading. Perjodohan itu adalah bagian dari kesepakatan bisnis besar antara ayah Larasati dan kepala desa Wirya. Sebuah janji yang dibuat bertahun-tahun lalu. Gading menolak. Ia bersikeras bahwa hatinya hanya untuk Ratih. Namun penolakan itu disambut dengan amarah sang ayah. "Ini bukan hanya tentang cinta, Gading. Ini demi kemajuan desa kita," bentak Wirya. Malam itu, di bawah kerlip bintang yang terasa hampa, Gading menemui Ratih. Air mata Ratih tak terbendung. Hatinya hancur, namun ia tahu melawan takdir sama saja bunuh diri. "Pergilah Gading, ikuti takdirmu," ucap Ratih lirih seolah-olah ia telah tahu bahwa ini adalah pertemuan terakhir mereka. 3 hari kemudian, desa heboh. Ratih dan Mbok Rini pergi meninggalkan Rengganis tanpa jejak. Meninggalkan rumah mereka yang kosong dan kenangan yang terpendam. Beberapa warga melihat Mbok Rini membawa bungkusan kain hitam, bergumam tentang dendam yang harus dibalas. Kabar kepergian Ratih sampai ke telinga Gading, bersamaan dengan suara hati yang berbisik, "Ini adalah akhir dari semuanya." Benarkah ini akhir? Atau justru awal dari sebuah teror yang akan mengubah segalanya? Pernikahan Gading dan Larasati adalah pesta termegah yang pernah disaksikan desa Rengganis. Namun, di tengah kemeriahan itu, Gading merasa kosong. Setiap senyum yang ia berikan terasa hampa. Setiap ucapan selamat terasa seperti belati yang menusuk hatinya. Ia tak bisa melupakan Ratih, kenangan yang kini menjadi luka menganga. Malam pertama pernikahan mereka, Gading terbangun dari tidurnya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Sebuah suara lirih, seolah-olah ditarik dari kedalaman sumur, memanggil namanya. "Gading, Gading!" Suara itu begitu dekat, namun tak ada wujudnya. Ia menoleh ke samping. Larasati masih terlelap. Gading menghela napas, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah efek dari rasa bersalah yang menghantuinya. Namun, suara itu kembali datang. Kali ini lebih jelas dan pilu. "Gading, mengapa kau tinggalkan aku?" Suara itu kini diiringi tangisan, tangisan yang memilukan. Gading bangkit dari tempat tidur. Telinganya menajam, mencoba mencari asal suara. Suara itu berasal dari luar. Dengan langkah ragu, Gading membuka jendela. Bulan purnama bersinar terang, menerangi hamparan sawah dan kegelapan hutan di belakang desa. Lalu ia mendengarnya.
Sebuah jeritan yang mengguncangkan sanubari, jeritan yang bukan berasal dari manusia. Jeritan itu terdengar seperti gabungan antara kesakitan dan kemarahan, memecah keheningan malam yang sunyi. Jeritan itu terus bergema, berulang kali setiap malam. Gading menjadi satu-satunya orang yang mendengarnya. Istrinya, Larasati, tidak mendengar apa-apa. Ayahnya, Wirya, hanya menganggapnya delusi. Ia merasa terisolasi, terjebak dalam teror yang hanya bisa ia rasakan sendiri. Tubuh Gading mulai melemah. Matanya cekung, wajahnya pucat. Ia tak lagi nafsu makan. Suatu malam, ia bermimpi. Ia melihat Ratih berdiri di pinggir hutan dengan wajah yang mengerikan. Rambutnya acak-acakan, matanya merah menyala, dan di tangannya sebuah bungkusan kain hitam yang tak asing. "Gading, kau akan merasakan apa yang kurasakan," bisik Ratih, suaranya dipenuhi dendam. Lalu, dengan sekelebat mata, Ratih menyeret tubuh Gading yang tak berdaya ke dalam kegelapan hutan. Gading terbangun, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi, ada sesuatu yang salah, sesuatu yang sangat mengerikan. Setelah malam mimpi buruk itu, Gading tak bisa lagi diam. Teror yang menghantuinya kini tak hanya di telinga, tetapi juga di pikiran. Ia merasa harus melakukan sesuatu sebelum kewarasannya benar-benar terkikis. Ia mencoba menceritakan mimpinya pada Larasati, berharap setidaknya ada seseorang yang mau mendengarkannya. "Gading, kamu terlalu lelah. Pesta pernikahan kemarin pasti menguras tenagamu," jawab Larasati, mencoba menenangkannya. Namun, matanya menyimpan kecurigaan. Ia menyadari ada sesuatu yang berbeda dari Gading sejak mereka menikah. Gading tahu, ia tidak bisa mengandalkan siapapun di rumahnya. Dengan nekat, ia keluar dari rumahnya saat malam tiba, mengikuti arah jeritan yang selalu ia dengar. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap, memasuki area yang ditakuti penduduk desa, perbatasan hutan yang konon dihuni makhluk tak kasat mata. Saat ia semakin dekat dengan hutan, jeritan itu berubah. Tidak lagi hanya jeritan pilu, tetapi juga bisikan-bisikan yang terdengar sangat marah. "Kau hianati aku, Gading. Kau hianati cintaku." Bisikan itu seolah menusuk langsung ke dalam otaknya. Gading berhenti. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu suara itu adalah suara Ratih. Di tengah kegelapan, Gading melihat bayangan. Siluet seorang wanita berdiri di bawah pohon beringin tua. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung, seolah-olah menunggu. Ketika Gading berani melangkah lebih dekat, siluet itu mendadak menghilang, digantikan oleh tumpukan tanah yang baru digali di bawah pohon. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Dengan tangan gemetar, ia mulai menggali. Ketika tangannya menyentuh sesuatu yang keras, ia menariknya keluar. Itu adalah sebuah foto. Foto dirinya dan Ratih yang kini berlumuran darah. Di belakang foto itu, terukir tulisan dengan goresan tajam. "Kau tak akan pernah bahagia." Gading tersentak. Ia menjatuhkan foto itu seolah-olah terbakar. Darah di foto itu terasa seperti darah sungguhan yang masih segar. Gading segera kembali ke rumah. Ketakutan yang tak terkendali kini mengambil alih seluruh akalnya. Ia kembali ke rumah dengan wajah pucat dan nafas terengah-engah. Di kamarnya, ia mendapati Larasati yang menunggunya dengan tatapan tajam. "Dari mana saja kau, Gading? Apakah kau bertemu dengan wanita lain?" tuduhnya. Gading tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap mata Larasati yang penuh dengan amarah dan kecemburuan.
Ia kini terjebak di antara teror yang menghantuinya di luar rumah dan kecurigaan yang membara di dalam rumahnya sendiri. Malam itu, teror yang menghantui Gading semakin nyata. Ia mendengar suara bisikan dari balik jendela. "Gading, kau tak akan bisa lari." Gading tidak bisa lagi menyembunyikan kekacauan yang terjadi dalam dirinya. Pagi harinya, ia mencoba berbicara dengan ayahnya, kepala desa Wirya, dengan harapan sang ayah akan mengerti. "Ayah, aku melihat Ratih. Dia menghantuiku, dan aku tidak tahu harus berbuat apa," ucap Gading, suaranya bergetar. Wirya menatapnya dengan tatapan putus asa. "Gading, hentikan kegilaan ini. Ratih sudah pergi. Ini semua hanya imajinasimu karena rasa bersalah," katanya tegas. Wirya khawatir jika sampai kabar ini menyebar, reputasinya sebagai kepala desa dan kehormatan keluarganya akan hancur. Namun desas-desus itu sudah terlambat untuk dibendung. Para tetangga mulai berbisik-bisik, menceritakan Gading yang sering terlihat pucat dan linglung. Mereka menceritakan suara-suara aneh dari arah hutan yang terdengar setiap malam, meskipun hanya Gading yang bisa mendengarnya dengan jelas. Sebuah nama pun mulai disebut-sebut. Santet. Warga desa Rengganis yang dulunya damai, kini dipenuhi ketakutan dan gosip. Mereka mengingat kembali cerita tentang Mbok Rini, nenek Ratih yang dikenal memiliki kemampuan spiritual. Bisikan-bisikan jahat mulai beredar. Santet Mbok Rini itu sudah terkenal, dendamnya pasti mengerikan, kata salah seorang warga. Larasati yang menyaksikan perubahan drastis pada suaminya merasa terancam. Ia tidak percaya pada santet, tetapi ia melihat Gading semakin menjauhi dirinya, terperangkap dalam dunia ketakutannya sendiri. Malam itu, ketika Gading tertidur, Larasati menemukan tumpukan tanah basah dan foto berlumuran darah di dekat jendela mereka. Amarah dan cemburu menyelimutinya. Ia mengambil foto itu dan merobeknya menjadi serpihan kecil. Tepat setelah Larasati merobek foto itu, Gading terbangun dengan jeritan mengerikan. Ia merasakan sensasi perih yang luar biasa di perutnya, seolah-olah ada ribuan jarum yang menusuk dari dalam. Ia merintih kesakitan, terhuyung-huyung di kamar, mencoba menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Larasati terkejut dan ketakutan melihat suaminya mengerang kesakitan. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia tahu bahwa serpihan foto di tangannya seolah-olah berhubungan dengan penderitaan Gading. Rasa panik mulai menguasai dirinya. Gading jatuh ke lantai, tubuhnya kejang-kejang. Dari dalam perutnya terdengar suara aneh, seperti gemericik pasir yang bergesekan. Ia mencoba berteriak, tetapi yang keluar dari mulutnya hanya suara ngerangan yang tercekat. Malam itu, di bawah tatapan Larasati yang ketakutan, Gading berada di ambang kegilaan dan kematian. Apakah ini adalah balasan dari santet yang dilontarkan Ratih? Dan bagaimana Gading bisa selamat dari teror yang kini tak hanya mengancam mentalnya, tetapi juga fisiknya? Pagi harinya, Gading tergeletak tak sadarkan diri. Larasati yang panik segera memanggil kepala desa Wirya. Dengan wajah pucat, Wirya memanggil tabib desa, Ki Rahmat, seorang pria tua yang dihormati dan disegani. Ketika Ki Rahmat memeriksa Gading, wajahnya langsung berubah. "Ini bukan penyakit biasa," bisiknya. "Ada sesuatu yang menggerogopi tubuhnya dari dalam." Ia meminta Wirya dan Larasati untuk menjauh dan mulai melantunkan doa-doa kuno sambil sesekali mengusapkan telapak tangannya di perut Gading. Ketika telapak tangannya menyentuh kulit Gading, Gading kembali kejang-kejang dan menjerit bukan karena kesakitan, melainkan seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam tubuhnya. Dari mulut Gading keluar pasir hitam yang beraroma anyir. Pasir itu terus keluar tak henti-hentinya hingga Ki Rahmat menghentikan ritualnya. "Ini adalah santet," ucap Ki Rahmat. Matanya menatap tajam ke arah Wirya dan Larasati. "Santet tingkat tinggi
dikirim oleh seseorang yang menyimpan dendam amat mendalam. Kabar tentang kondisi Gading menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Warga berbondong-bondong datang ingin melihat sendiri apa yang terjadi. Mereka menyaksikan Gading yang terbaring lemah, wajahnya semakin kurus, dan tubuhnya yang dulu bugar kini seperti kerangka hidup. Mereka berbisik-bisik, "Pasti ini perbuatan Mbok Rini, balas dendam Ratih sungguh mengerikan." Namun, di tengah kepanikan itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Salah satu warga yang paling vokal menggosipkan Gading, seorang wanita parubaya bernama Bu Juminah, tiba-tiba ambruk. Ia menjerit kesakitan, memegang perutnya. Wajahnya yang dulunya cerah, kini membiru. Darah segar mengalir dari hidung dan telinganya. Bu Juminah meronta-ronta di lantai seolah-olah ia sedang disiksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Warga desa yang lain mundur ketakutan. Suasana yang tadinya penuh gosip kini berubah menjadi horor nyata. Dalam hanya beberapa menit, Bu Juminah tak bergerak lagi. Ia meninggal di tempat dengan mata terbelalak dan mulut menganga. Seluruh desa dicekam ketakutan yang tak tertahankan. Santet itu tidak hanya menyerang Gading, tetapi juga orang-orang yang berbicara buruk tentangnya. Kini, teror itu tidak lagi hanya mengancam Gading, melainkan seluruh desa. Kematian Bu Juminah menyulut kepanikan yang tak terkendali di desa Rengganis. Teror itu kini nyata, dingin, dan mematikan. Warga desa yang ketakutan berkumpul di balai desa, menuntut kepala desa Wirya untuk mengambil tindakan. Mereka tidak lagi melihat Gading sebagai korban, melainkan sebagai sumber malapetaka. "Gading harus disingkirkan, dia pembawa sial," teriak seorang warga. Suaranya pecah. "Ini semua gara-gara dia meninggalkan Ratih. Sekarang kita semua yang kena getahnya," timpal yang lain. Wirya berusaha menenangkan massa. "Tenanglah, kita harus berpikir jernih. Gading adalah anak saya, dan dia juga korban di sini." Namun suaranya tenggelam dalam amarah dan ketakutan warga. Larasati yang menyaksikan semua ini merasa hancur. Ia tidak mengerti mengapa Gading harus menanggung semua ini. Ia berusaha membela suaminya, tetapi kata-katanya diabaikan. Ia merasa sendirian menghadapi ribuan pasang mata yang penuh kebencian dan tuduhan. Sementara itu, di dalam rumah, Gading terbaring lemah. Penderitaan fisiknya memburuk. Ki Rahmat yang setia mendampingi mencoba segala cara untuk menyembuhkan Gading. Ia menempelkan daun-daun herbal, membacakan mantra-mantra pengusir roh jahat, tetapi semuanya sia-sia. Setiap kali Ki Rahmat mencoba mengobati Gading, tubuhnya kejang-kejang dan menjerit kesakitan seolah-olah ada makhluk tak kasat mata yang menahannya dari dalam. Ki Rahmat menatap Wirya dengan tatapan serius. Santet ini tidak akan berhenti sampai orang yang mengirimkannya puas. Ia ingin Gading menderita. Dan jika Gading tidak bisa disembuhkan, maka seluruh desa akan menjadi korbannya. Kata-kata Ki Rahmat menggema di telinga Wirya. Di satu sisi, ia adalah seorang ayah yang ingin melindungi putranya. Di sisi lain, ia adalah kepala desa yang harus bertanggung jawab atas keselamatan warganya. Ia berada di persimpangan jalan yang mengerikan. Malam harinya, teror itu kembali datang. Kali ini bukan hanya jeritan, melainkan suara tawa cekikikan yang menggema di seluruh desa. Suara tawa itu terdengar seperti Ratih, tawa yang penuh dendam dan kepuasan. Tawa itu menghantui setiap sudut desa, membuat warga menutup pintu rapat-rapat dan berdoa dalam ketakutan. Wirya yang tak bisa lagi menahan tekanan, membuat sebuah keputusan yang berat. Ia mengumpulkan beberapa warga yang paling vokal dan memberikan instruksi rahasia. "Kita tidak bisa tinggal diam lagi. Kita harus menemukan orang yang mengirim santet ini dan menghentikannya bagaimanapun caranya." Keputusan Wirya untuk mengambil tindakan sendiri menyebar bagai api. Bersama beberapa pemuda desa yang paling berani, mereka membentuk tim perburuan. Mereka percaya
Satu-satunya cara untuk menghentikan santet ini adalah dengan menemukan Mbok Rini dan Rati dimanapun mereka bersembunyi. Kita akan mencari mereka di seluruh pelosok, tegas Wirya. Mereka tidak akan bisa lari dari kita. Malam itu, di bawah terangnya bulan purnama, tim perburuan mulai bergerak. Mereka membawa obor dan senjata seadanya, parang, cangkul, dan bambu runcing. Mereka menyisir setiap rumah kosong, setiap ladang, setiap sudut desa. Tetapi hasilnya nihil. Mereka tidak menemukan jejak apapun. Hingga akhirnya mereka tiba di perbatasan hutan, tempat di mana jeritan-jeritan mengerikan itu selalu terdengar. Udara di sana terasa lebih dingin, lebih pekat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Tiba-tiba, obor yang dibawa salah satu pemuda padam. Kemudian, obor yang lain satu persatu padam hingga kegelapan total menyelimuti mereka. Mereka panik. Dari dalam kegelapan terdengar bisikan. "Kalian datang mencari kami, kalian akan menyesal." Bisikan itu terdengar seperti suara Ratih, namun lebih dalam, lebih dingin, dan penuh dengan kebencian. Salah seorang pemuda, Budi, yang paling vokal menuntut Gading disingkirkan, tiba-tiba jatuh tersungkur. Ia mengerang kesakitan, memegangi dadanya. Wirya dan yang lain berusaha menolongnya, tetapi mereka tidak bisa melihat apapun dalam kegelapan. Mereka hanya mendengar suara Budi yang tercekak seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Wirya dengan sisa keberaniannya menyalakan kembali obornya. Cahaya obor itu menyoroti pemandangan mengerikan. Budi terletak, matanya terbelalak, dan dari dadanya sebilah bambu runcing mencuak menembus jantungnya. Namun bambu itu tidak berasal dari tangan manusia. Bambu itu melayang di udara, bergerak seolah-olah digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata. Semua orang terkejut, ketakutan yang luar biasa kini menguasai mereka. Mereka berteriak dan berlari kembali ke desa dengan nafas terengah-engah. Meninggalkan mayat Budi di tengah hutan, Wirya yang selamat kembali ke rumah dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Ia tahu mereka tidak berhadapan dengan manusia biasa. Mereka berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih gelap dan lebih kuat. Di sisi lain, di rumah Gading, teror yang menghantui semakin menjadi. Gading yang sudah sangat lemah, tiba-tiba terbangun dan duduk. Matanya yang cekung menatap kosong ke arah Larasati. "Ratih, dia kembali," bisiknya. Suara itu bukan lagi suara Gading, melainkan suara seorang wanita. Suara itu begitu dingin dan penuh dendam. Pagi harinya, suasana di rumah kepala desa Wirya mencekam. Gading terbaring, tetapi tubuhnya bukan lagi milik Gading. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit, namun setiap gerakannya kaku dan tak berjiwa. Suara yang keluar dari mulutnya bukanlah suaranya sendiri, melainkan suara Ratih yang penuh amarah. "Kau kira kau bisa lari dari takdir, Wirya?" Suara itu menggelegar, membuat Wirya dan Larasati merinding. "Putramu akan merasakan setiap detik penderitaan yang kurasakan. Dan kau, Larasati, kau yang merebutnya, bersiaplah." Wirya dan Larasati panik. Mereka memanggil kembali Ki Rahmat, yang datang dengan wajah muram. "Gading tidak hanya disantet, Wirya," ujar Ki Rahmat. Jiwa Ratih merasuk ke dalam raganya. Ini adalah bentuk santet paling keji, di mana sang korban tak hanya disiksa, tetapi juga dijadikan alat untuk membalas dendam. Mendengar itu, Larasati merasa hancur. Ia tidak peduli lagi dengan teror yang mengancamnya. Ia hanya ingin Gading kembali. Ia memohon kepada Ki Rahmat, "Ki, tolonglah Gading. Apapun caranya, aku akan lakukan." Ki Rahmat menatap Larasati. "Hanya ada satu cara. Kamu harus menghadapi Ratih secara spiritual. Kamu harus memasuki alam bawah sadar Gading dan menemukan Ratih di sana. Jika kamu bisa meyakinkannya untuk pergi, Gading akan selamat. Namun jika gagal, kalian berdua akan terjebak selamanya." Tanpa pikir panjang, Larasati mengangguk. Ia tidak tahu apa yang harus ia hadapi,
tetapi ia tidak akan menyerah. Malam itu, dengan bimbingan Ki Rahmat, Larasati melakukan ritual. Ki Rahmat meletakkan tangannya di dahi Larasati dan mulai merapalkan mantra-mantra. Perlahan-lahan, kesadaran Larasati mulai memudar. Ia merasa dirinya jatuh ke dalam jurang yang gelap. Ketika ia membuka matanya, ia menemukan dirinya berada di tempat yang asing. Di depannya ada pohon beringin tua yang sama, dan di bawahnya ada dua sosok, Gading yang terikat dan tak berdaya, dan di sebelahnya sosok Ratih yang menakutkan. Wajah Ratih kini benar-benar hancur, dipenuhi dengan goresan-goresan darah, dan matanya memancarkan api kebencian yang membara. "Kau kira kau bisa melawanku?" Ratih tertawa. Tawanya terdengar seperti pecahan kaca. "Kau pikir aku bisa mengambil Gading dariku? Dia milikku selamanya." Larasati tidak gentar. "Ratih, dengarkan aku. Gading tidak pernah berhenti mencintaimu. Dia dipaksa menikahiku. Jangan sakiti dia. Lepaskan dia." Wajah Ratih tiba-tiba berubah. Dari mata merahnya mengalir air mata darah. "Kau pikir aku bodoh? Semua ini bohong. Dia meninggalkanku. Kau yang menghancurkan segalanya." Larasati tahu, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Gading adalah dengan membuktikan cintanya. Ia mendekat ke arah Ratih dan dengan air mata yang tulus, ia berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian, Ratih. Tapi aku mohon, jangan biarkan kebencian ini menghancurkan kalian berdua. Jika kamu benar-benar mencintainya, bebaskan dia, karena cinta sejati tidak pernah menyiksa." Kata-kata Larasati menusuk tepat di jantung kebencian Ratih. Wajah Ratih yang hancur tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesedihan yang mendalam. Air mata darahnya mengalir semakin deras. Namun, di saat itu pula, sosok hitam bayangan muncul dari balik pohon beringin. Sosok itu tak memiliki wajah. Hanya sepasang mata merah menyala yang memancarkan energi kejahatan murni. "Jangan dengarkan dia, Ratih," desis sosok itu dengan suara serak. "Mereka hanya ingin memanfaatkanmu. Biarkan amarahmu menghancurkan mereka. Hancurkan semuanya." Sosok itu tak lain adalah entitas jahat yang membisiki Mbok Rini saat ia pergi. Makhluk yang telah memberi Ratih kekuatan gelap ini. Sosok itu kini mencoba mengambil alih kendali penuh atas Ratih. Wajah Ratih kembali mengeras, dipenuhi dengan kebencian. Ia melayangkan tangannya ke arah Gading dan Gading menjerit kesakitan. Tubuhnya terangkat di udara seolah dicekik. Larasati tidak bisa tinggal diam. Ia tahu, ia harus melawan. Dengan tekad yang membara, ia berdiri di antara Gading dan sosok Ratih. "Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya," teriak Larasati. Suaranya dipenuhi keberanian. Larasati kemudian teringat akan sebuah pesan yang diucapkan Ki Rahmat. Untuk melawan kegelapan, kamu harus menggunakan cahaya. Ia memejamkan mata, memusatkan seluruh hatinya pada cinta tulus yang ia rasakan untuk Gading. Saat ia membuka matanya, tangannya memancarkan cahaya putih yang hangat. Cahaya itu menyentuh Ratih yang menjerit kesakitan. Cahaya itu bukan hanya menyerang Ratih, tetapi juga sosok hitam bayangan di belakangnya. Sosok itu mendesis marah dan mundur perlahan seolah terbakar. "Tahu, punya kekuatan yang sama dengannya," desis sosok itu merujuk pada Mbok Rini yang ternyata memiliki pengetahuan untuk melawan santet. Ratih yang kini berhadapan langsung dengan cahaya Larasati mulai melemah. Tubuhnya bergetar dan wajahnya kembali perlahan-lahan ke bentuk semula. Air mata darahnya kini digantikan oleh air mata biasa. "Gading, aku minta maaf," bisiknya sebelum tubuhnya hancur menjadi serpihan cahaya dan menghilang, melepaskan Gading dari cengkramannya. Gading jatuh ke tanah. Larasati mendekat memeluknya erat dan air mata kelegaan membasahi pipinya. Mereka tidak menyadari, sosok hitam bayangan itu tak sepenuhnya hilang. Sosok itu hanya bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Gading tersentak bangun. Ia kembali, tetapi tubuhnya sangat lemah. Di sisinya, Larasati menangis haru. Mereka tidak tahu bahwa pertempuran batin yang mereka alami belum berakhir.
Tiba-tiba, dari kegelapan malam terdengar raungan yang bukan berasal dari manusia, melainkan dari kegelapan yang tak bernama. Raungan itu memekakan telinga, mengguncang jendela dan dinding rumah. Ki Rahmat, yang masih berada di samping mereka, bangkit dengan wajah pucat. "Itu dia," serunya. "Entitas yang mengendalikan Ratih telah keluar. Dia marah, dan sekarang dia datang untuk kita." Di luar rumah, warga desa yang baru saja merasa lega dari teror santet Ratih kini berteriak ketakutan. Mereka menyaksikan pemandangan mengerikan. Di tengah desa, sosok hitam pekat setinggi pohon beringin muncul. Sosok itu tidak memiliki wujud yang jelas, hanya bayangan yang terus berubah-ubah, dipenuhi mata merah menyala yang tak terhitung jumlahnya. Dari setiap mata itu terpancar energi jahat yang menghancurkan apapun yang disentuhnya. "Kalian pikir kalian bisa mengalahkanku?" Suara itu menggelegar, mengguncang bumi. "Ratih hanyalah bonekaku. Aku yang menciptakan penderitaan. Aku yang menciptakan kehancuran." Sosok itu kemudian melayangkan tangannya dan rumah-rumah warga mulai runtuh, seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Jeritan-jeritan kesakitan kembali terdengar, tetapi kali ini jeritan-jeritan itu nyata. Wirya yang menyaksikan kehancuran itu dari jauh merasa putus asa. "Kita tidak bisa melawannya." Namun Gading bangkit dari tempat tidur. Meskipun tubuhnya masih sangat lemah, tekadnya membara. Dia melihat desa yang dia cintai hancur di depan matanya. Dia melihat Larasati yang ketakutan di sisinya. Dia tahu, ia harus melakukan sesuatu. "Ki Rahmat," ucap Gading, suaranya lemah tapi tegas. Ajari aku cara melawan makhluk ini." Ki Rahmat menatap Gading, lalu tersenyum tipis. "Cahaya di hatimu adalah senjatamu, Gading. Cahaya itu adalah cinta yang tulus. Cinta yang tidak hanya untuk Larasati, tapi juga untuk Ratih dan untuk desa ini." Di bawah tatapan takjub Larasati, Gading memejamkan mata, memusatkan seluruh hatinya pada semua kenangan indah bersama Ratih dan juga cintanya yang tulus kepada Larasati. Saat dia membuka mata, dari tubuhnya terpancar cahaya putih yang jauh lebih terang daripada cahaya Larasati. Cahaya itu bukan hanya sekedar cahaya, melainkan gelombang energi murni yang memancarkan kekuatan dari hati yang tulus. Gading berjalan keluar, berhadapan langsung dengan sosok hitam itu. "Kau tidak akan menang," teriak Gading, suaranya kini menggelegar, dipenuhi kekuatan yang baru ia temukan. "Cinta akan selalu lebih kuat daripada kebencianmu." Cahaya dari tubuh Gading menyelimuti seluruh desa, melumpuhkan kekuatan sosok hitam itu. Sosok itu menjerit kesakitan dan dari setiap mata merahnya mengalir cairan hitam yang pekat. Pertempuran antara cahaya dan kegelapan, antara cinta dan kebencian, akhirnya mencapai puncaknya. Cahaya putih dari tubuh Gading menyelimuti seluruh desa, menembus setiap sudut gelap dan mengusir kabut kebencian. Sosok hitam pekat itu mencerit kesakitan. Suaranya kini terdengar seperti ribuan suara yang saling bertabrakan, penuh penderitaan. Perlahan-lahan, tubuhnya mulai terkikis melebur menjadi debu hitam yang tertiup angin. Pertarungan itu berlangsung hanya dalam hitungan menit, tetapi terasa seperti selamanya. Ketika debu hitam terakhir menghilang, cahaya dari tubuh Gading meredup dan ia jatuh tak sadarkan diri, tubuhnya kembali lemah. Di Saregani Sening hanya ada suara tangisan dan isak pilu. Fajar menyingsing, sinarnya menebus kabut pagi yang pekat. Warga desa keluar dari persembunyian mereka. Mata mereka dipenuhi air mata. Mereka menyaksikan pemandangan yang menyayat hati. Rumah-rumah hancur, ladang-ladang gosong, dan di tengah desa tergeletak mayat-mayat warga yang menjadi korban keganasan sosok kegelapan. Namun di tengah kehancuran itu ada secercah harapan. Di samping Gading yang tak sadarkan diri, Larasati menangis haru. Dia selamat, dia selamat.
Warga desa yang tadinya mengutuk Gading kini berbondong-bondong mendekat. Mereka melihat Gading, pahlawan mereka yang telah mengorbankan dirinya untuk mengusir kegelapan. Mereka melihat keikhlasan dan cinta tulus yang telah menyelamatkan mereka semua. Mereka menyadari kesalahan mereka telah menuduh dan mencaci maki Gading tanpa alasan. Di sisi lain, Ki Rahmat yang setia mendampingi mendekat ke arah Wirya. Wirya, kita semua selamat berkat Gading dan Larasati. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati lebih kuat dari dendam paling kejam sekalipun. Wirya menatap putranya yang terbaring lemah. Air matanya menetes bukan karena kesedihan, melainkan karena kebanggaan dan penyesalan. Ia menyesal telah memaksakan perjodohan, menyesal telah meremehkan cinta tulus Gading dan Ratih. Ia tahu Ratih tidak pernah berniat jahat. Ia hanya menjadi korban dari amarah dan dendam yang dimanfaatkan oleh kekuatan kegelapan. Larasati menatap Gading lalu melirik ke arah Ki Rahmat. "Ki, apakah Gading bisa disembuhkan?" tanyanya lirih. Ki Rahmat tersenyum. Cinta yang telah menyembuhkannya Larasati, dia akan pulih. Namun, desa ini butuh waktu untuk pulih, dan itu butuh kerjasama dari kita semua. Desa Rengganis kini berada di titik nol. Mereka harus membangun kembali dari kehancuran. Namun, di tengah semua itu ada kesadaran baru yang tumbuh. Mereka tidak lagi dipenuhi kebencian dan ketakutan, melainkan oleh tekad untuk bersatu dan saling membantu berkat pengorbanan yang dilakukan Gading. Tahun-tahun berlalu dan desa Rengganis bangkit dari puing-puing kehancuran. Warga desa bahu-membahu membangun kembali rumah mereka, ladang mereka, dan yang terpenting, kepercayaan mereka satu sama lain. Mereka tidak lagi takut karena mereka tahu bahwa kekuatan sejati berasal dari hati yang tulus. Gading yang kini pulih sepenuhnya tidak lagi hanya seorang anak kepala desa. Ia adalah simbol harapan, pria yang mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan semua orang. Ia tidak pernah melupakan Ratih. Ia tahu Ratih hanyalah korban dari amarah yang dimanfaatkan oleh kekuatan jahat. Suatu sore, Gading dan Larasati berjalan berdua menuju hutan ke tempat pohon beringin tua. Di bawah pohon itu, mereka membangun sebuah makam kecil. Sebuah nisan dari batu sederhana yang terukir nama Ratih. Bukan untuk mengenang dendamnya, melainkan untuk mengenang cinta yang pernah ada. Cinta yang begitu tulus hingga menjadi korban. Meskipun dia telah pergi, aku akan selalu mengingatnya, Larasati, ucap Gading, suaranya dipenuhi ketenangan. Larasati tersenyum lembut. Aku tahu, Gading, dan aku mengerti. Tanpa cinta yang pernah ada, mungkin kita tidak akan selamat. Di atas makam itu, mereka menanam setangkai bunga melati putih, simbol dari cinta yang suci dan ketulusan. Di tengah bunga itu, mereka meletakkan sebuah foto yang berhasil Larasati perbaiki dari serpihan robekan. Foto Gading dan Ratih yang tersenyum bahagia. Desa Rengganis kini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kisah tentang Gading, Larasati dan Ratih menjadi legenda. Sebuah pengingat bahwa kejahatan bisa datang dalam berbagai bentuk. Tetapi cinta sejati dan ketulusan hati akan selalu menjadi perisai terkuat. Wirya yang kini menjadi lebih bijaksana mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala desa. Ia menyerahkan jabatan itu pada Gading. Gading menerima jabatan itu dengan rendah hati, berjanji untuk memimpin desa dengan cinta dan keadilan, sebuah janji yang dibuat di atas makam kenangan yang penuh arti.
Malam itu, Gading dan Larasati duduk di beranda rumah mereka, menatap langit malam yang bertaburan bintang. Mereka tidak lagi mendengar jeritan pilu atau bisikan dendam. Yang mereka dengar hanyalah suara jangkrik dan angin malam yang berembus, membawa kedamaian yang akhirnya kembali ke desa mereka. Dan di tengah semua itu, mereka merasakan Ratih entah bagaimana telah menemukan kedamaiannya sendiri.